Ya, baik, dan hari ini juga kita akan membahas satu surat di Al-Isra 84. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang sesuai dengan pembawaannya masing-masing gitu ya. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Nah, itulah yang kita mau bahas hari ini. Dan kalau bahasa pembawaan masing-masing ini biasanya oleh para ahli disebut genetiknya gitu ya. Watak ini genetik, bakat juga genetik ya. Oke, Umi, 1, 2, 3, kedengeran nggak? Suaranya ada getar-getar nih, soalnya Mbak Nining lagi ngeprint. Kedengeran sayang. Printnya Mbak Nining lagi ngeprint jadi dia mau nggak mau minta maaf dulu ya. Oke, baik. Ya, Umi kita pakai slide ya supaya kelihatan gambar otaknya ya. Iya, Bunda. Baik, sahabat-sahabat Mila, saya share screen terlebih dahulu untuk kita lihat gambar otak di mana sih watak itu gitu ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahagia dengan mengenal watak. Ya, terus terang memang betul ya kalau kita tadi karena watak masuk di dalam Al-Isra 84, kita tuh bahagia bisa kenal watak ya. Ya, jadi boleh ya kita juga tahu watak kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini artinya sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, diartikan juga bisa ya mempengaruhi budi pekerti, atau diartikan watak ini tabiat ya, tabiat ini bahasa Arab ya Umi ya, atau dasarnya gitu. Jadi tadi sesuai pembawaan masing-masing tadi ya. Nah, jadi nanti bedanya kalau karakter ini bahasa Yunani dari karaso yang artinya tumak, dia menandai atau mengukir. Jadi karakter ini mengukir watak. Untuk apa diukir? Fokus bagaimana supaya watak itu bisa punya nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Jadi Mi, rupanya kalau kita menganalogikan watak itu ibarat bahan dasar. Kayu kah, besi kah, batu kah, plastik kah gitu ya. Ini watak nih istilahnya. Nah, membentuk karakter, misalnya nih bahan dasar ini kita mau membentuk karakter meja misalnya gitu ya. Nah, jadi ini watak, ini karakter. Karena kita mau membentuk karakter atau mengukir karakter, maka kalau sudah tahu bahan dasarnya, dan penting tahu bahan dasarnya supaya bisa cari peralatannya gitu. Karena kalau bahan dasarnya batu, kita pakai ya peralatan untuk plastik, maka bikin meja kayak gini lama gitu ya. Atau bahan dasarnya kebalikannya plastik, pakai bahannya plastik tapi pakai alatnya untuk batu. Bisa jadi nanti bikin karakter mejanya compel-compel, penuh luka gitu. Inilah nanti bedanya watak dan karakter. Karena kita ya umat Islam ini, kita ya muslimah ini ingin menjadi karakter muslimah yang ya tawadu, ya bertakwa. Nah, itu nanti kita mau diukir seperti yang tadi kita harapkan, tapi harus tahu juga bahan dasarnya. Kadang bahan dasar bisa sama, tapi nggak persis banget karena nanti kayu ada lagi jenisnya. Kayu jati, jati anom, jati tua gitu ya. Kayu solid, besi juga nanti beda-beda, plastik juga beda-beda, batu beda-beda. Artinya apa? Watak seseorang memang bisa sama klasifikasinya, jenisnya, tapi tetap ada bedanya. Ya. Baik, jadi apa sih, kenapa kok watak dibilang gen ini? Karena turun di ini nih, kromosom namanya nih. Ada titik-titik nih. Jadi Mi, kalau orang bilang kita darah biru, itu beneran loh. Karena kromosom itu dia terpancar warna biru, nih kromosom ini. Ya, nah kalau dulu nih kita belajar biologi, ya? Iya, belajar biologi tuh dulu ya. Kita kan belajar gini nih ya, perempuan XX, laki-laki XY.
Itu karena ditemukan dalam kromosom yang Allah ciptakan perempuan itu ya ada 2 kayak gini, Mi. Ya, kan ini kayak X kan ya. Iya. Tapi kecil banget ini diperbesar jutaan kali. Nah, di dalamnya ada gini, ada tali-tali namanya tali-tali. Nah, di tali-tali ini ada DNA, nanti di dalam DNA ada gen gitu. Perempuan 2 kayak gini nih, 2 kromosom seksnya. Laki-laki kromosom seksnya kan disebut XY. Ini bentukannya kayak gini satu, kayak gini satu. Nggak mirip Y banget sih. Cuman kata ahli, apa ya kita kasih nama ini ya? Jadi kata para ahli, yang ini udah kita kasih nama X, ini kita kasih nama Y aja dah. Biar kata nggak Y banget gitu. Nah, di dalamnya itu tadi ada gen, bentuk wajah, bentuk hidung, bentuk mata, bentuk dagu ya. Umi Lulung kalau mata mirip siapa? Mirip bapak atau mirip ibu? Ibu ya. Terus dagu yang manja-manja itu mirip bapak atau ibu? Ibu juga ya. Yang mirip bapak bagian mana? Hidung. Ya. Gede. itu hidung bangir namanya ya. Orang kata orang Cina itu hidung beruntung. Amin ya Allah. Ya, nah itu dibawa di sini. Ini bentuk rambut, bentuk kulit, bentuk tulang gitu ya. Dan isinya bukan dari gen yang dari bapak ibu, tetapi juga kakek nenek leluhur sampai 7 ke atas. Masya Allah, 7 turunan berarti benar tuh ya? Ya, kalau turunan kan ke bawah. Oh iya, ini naik leluhur ke atas. Ya, gitu. Nah, selain itu di dalam ini juga ada watak. Jadi watak nih turun gitu. Jadi kalau ada yang tanya watak bisa dirubah, nggak bisa. Kayak bentuk hidung nggak bisa dirubah, tapi bisa di shading supaya hidung kita mancung-mancung gitu ya. Nah gitu. Jadi watak bisanya dibentuk aja, nggak dirubah karena dia sudah ada gitu ya. Ilmu watak juga udah lama, Umi. Udah sejak tahun 300 sebelum Masehi. 300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Yang cetuskan pertama namanya Pak Hippocrates. Kalau di dunia kedokteran ini dianggap bapak kedokteran dunia. Tapi kalau untuk kedokteran muslim, ya kedokteran muslim itu Avicenna atau Ibnu Sina. Ya, kalau Ibnu Sina. Ya, kalau ini kan kedokteran pada umumnya ya. Nah, jadi Hippocrates waktu itu menurut sejarahnya dia melihat bahwa kok ada ciri-ciri temperamen turunan ya. Gitu. Dia lihat kayak gitu ya, ada kok kayak ada 4 ya setiap orang saya temukan gitu. Ya. Nah, terus ilmunya itu terpakai terus bertahun-tahun sampai nanti ada lagi namanya Galen, ini muridnya si Hippocrates tapi yang di tahun sesudah Masehi, artinya dia senang belajar watak juga. Seorang fisiologi Romawi, tapi dia bilang bahwa watak itu karena dipengaruhi oleh tingkat cairan tubuh, katanya gitu. Orang yang gembira kayak Umi itu katanya darahnya banyak, katanya sih Galen gitu. Ya, Gitu. orang yang kuat mengatur ya katanya empedu merahnya, empedu kuningnya yang banyak. Gitu. Orang yang pemikir empedu merahnya yang banyak. Orang yang damai, peace, kayak slang gitu ya. Itu lendirnya yang banyak. Kata Galen. Tapi setelah ditemukan abad 18 teori genetika, maka teorinya Galen sudah nggak kepake lagi gitu. Jadi banyak sekarang kalau kita belajar watak yang secara populer biasanya ya referensinya dari penelitiannya Ibu Florence Litter. Ya. Iya, ini juga mubalighah tapi buat Nasrani. Yoi, mubalighah. Iya, kenapa? Karena memang watak itu kan ciptaan Allah, karunia Allah. Jadi semua orang bisa meneliti walaupun dia bukan muslimah gitu. Tapi keuntungan kita adalah karena penelitian mahal, susah pula, metodenya lama, jadi kita ambil ya hasil penelitiannya ya untuk kita meyakini tadi surat Al-Isra 84 itu ya, ini referensinya nih. Banyak juga sih yang suka baca buku-buku kayak gini ya. Tapi jangan heran kalau ini adalah memang
dia sering ngajar untuk umatnya gitu, ya. Gitu. Dai. Dai dia ya. Nah, tapi Umi, kita bisa juga deteksi watak pakai ini foto aura ini. Ada alatnya Bisa. ya. Iya, di tempat kami ada alatnya, tapi karena foto aura cukup sulit didapati, jadi kita punya klinik tukar-tukaran lah, ganti-gantian foto aura dipakai di beberapa klinik ya. Nanti kalau di foto foto aura itu nanti kelihatan nanti jarinya ditaruh di sini nih, jari-jarinya nih. Nah, terus nanti kelihatan di sini pendar warnanya kurang lebih kayak gini gitu. Oh gitu. Iya. Ini pertama yang terdeteksi itu jenis watak sebetulnya. Orang yang ada biru-biru kehijauan gini, ini wataknya introvert. Sebutnya introvert. Watak yang tadi pemikir, pengamat, ngomongnya lembut gitu ya. Terus gak banyak ngomong tapi banyak mikir. Nah, ini dia nih gitu ya. Terus kalau yang watak yang happy, ceria gitu ya, ini warnanya ini kalau di foto watak. Warna kuning. Ya, kuning atau orange atau merah gitu. Kayak Umi nanti akan tambah CCM, cantik-cantik manja bila bajunya agak kuning, orange, merah ya. Itu karena gitu, sesuai ya, pendaran cahaya. cahaya. Pendaran cahaya gitu, yang ada di tubuhnya Umi Lulung gitu ya. Nah, baik sekarang. Nah, jadi kan kalau kita bicara otak kan gini, Mi. Ada otak besar, ada otak kecil gitu ya. Ya Allah, ini kalau kita ngomong otak, Masya Allah. Ya. Nah, dia terbelah dua nanti, belahan kanan, belahan kiri. Ya. Terus nanti nih, setiap belahan ini nih, belahan kanan atau belahan kiri terbagi lagi, Mi. Bagi 4, 1, 2, 3, 4. Ya, ini mohon maaf ini masih pakai bahasa Latin karena perjanjian universalnya begitu gitu. That's right. That's right. Nah, ini yang otak kecil nih Mi, cerebellum yang buat keseimbangan di sini ya. Nah, di dalamnya itu isinya kayak gini, neuron. Neuron ini jumlahnya kurang lebih total ini semua 100 miliar. Satu neuron ini bagaikan satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Artinya kita punya 100 miliar. Jadi komputer di mana sih watak kalau Allah taruh di otak di bagian sini nih, lobus parietalis. Kalau kita pegang nih agak ke belakang sedikit, ini kan ubun-ubun di sini. Ini puncaknya kepala, nah agak ke belakang gini tangan kita tuh, coba ya kita pegang ya. Nah kayak gitu tuh Mi, dipegang. Nah itu watak kita. Kalau dia lagi angot, bacain salawat nih di atas sini. Oh, masalah sedih Muhammad. Kalau lagi angot gitu ya, bacain salawat gitu. Itu bener banget. Jadi neuron-neuron yang di sekitar sini itu sudah ada data-datanya dari Allah. Sudah dikasih ya hasrat, dikasih jenis data hasrat, program udah ada di sini. Nanti waktu kita mau membuat watak itu menjadi indah, menjadi terukir tadi membentuk karakter, nah itulah kita belajar ad-dinul Islam. Islam itu waktu kita pelajari masuk di otak yang merah. Gitu. Sehingga apapun wataknya ya tambah cantik karena pakai baju takwa. Nah, takwa itu belajar di sini. Tapi nanti tetap pengaruh apa? Pola asuh waktu kecil, nah di sini. Terus budaya, ya. Gimana Umi misalnya kalau budaya Lombok gimana ya itu. Kalau aku ya orang Bugis, gimana orang Bugis itu di sini pengaruh sekali. Ya, terus pekerjaan juga nanti bermainnya di sini, di lobus frontalis. Nah, karena kerjasama antara otak yang merah dengan yang kuning inilah, itu tadi membentuk watak kepribadian yang mulia, gitu. Gitu. Nah, ini tadi ya, Al-Isra 84, kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Udah benar belum ya nih makhrajnya? Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing ala syakilatihi, ya. Tapi diingatkan oleh Allah, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
Artinya watak semua itu bagus, tapi Allah Ta'ala yang hanya tahu mana yang benar jalannya nih orang nih gitu. Ya, jadi nggak boleh kita merasa, watak kamu bagus ya, watak aku nggak bisa gitu, karena ini karunia Allah gitu. Nah, kemudian yang luar biasanya, ya di sini nih selain watak, ya ada yang disebut juga bakat di sini nih. Kayak Umi Lulung. Kenapa Umi Lulung misalnya senantiasa ada iringan-iringan senandung? Karena pasti punya kecerdasan musikalis di sini. Ya, bakat itu setiap orang ada 8 sampai 9 Allah kasih. Nah, ada orang ibu-ibu seneng banget hitung-hitungan, seneng banget nulis-nulis matematika, itu berarti punya kecerdasan matematik. Ya, kalau saya sih nggak terlalu suka dihitung-hitung. Sama. Berarti kecerdasan matematika kita tetap ada, tapi urutan paling bawah banget. Paling bawah banget itu yang ke-8 atau yang ke-9 ya, gitu. Termasuk masak bakat Mi. Masak, nanem-nanem, seneng piara binatang, itu masuk namanya kecerdasan naturalis ini di sini gitu. Ya, jadi bakat juga kan genetik. Maka yang kita mau cari sekarang adalah watak pembawaan kita yang di sini yang Allah kasih. Ya, kadang kalau waktu kita tes sering ada nuansa watak pembelajaran, karena kan kita kalau selama ini setelah umur segini kan banyak belajar ya Mi ya, ikut taklim. Makanya kadang kita merasa aku kayaknya watak bawaan aku kayak gitu, tapi kok nggak gitu-gitu amat ya karena udah belajar. Iya benar. Makanya karena udah belajar itu disebut watak pembelajaran gitu ya. Dan yang ditemukan oleh para ahli di sini nih, watak itu ada kekuatan dan kelemahan. Ini juga nanti para ahli ya meyakini surat Asy-Syam ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Jadi dikatakan kefasikan ini rupanya, oh iya memang ada program kelemahan tuh Allah kasih di otak kita. Dan program kekuatan yaitu ketakwaan ya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Makanya kita perlu tegak ibadah, tambah juga taklim, belajar. Karena itulah cara mensucikan. Jadi kita tahu bahwa oh ketakwaannya ini nih, kefasikannya ini nih. Maka kita naikkan ketakwaan, makanya tadi disebut baju takwa, dan kefasikan kita atasi atau kita kurangi. Ya, jadi kan sesuai kan apa yang ilmuwan dapati dengan apa yang Allah firmankan. Ya, nah. Dan di dalamnya itu Mi, otak tadi nih yang neuron-neuron ini sambung menyambung dia. Setiap apa yang kita ucapkan ya, dia tersambung. Nah, watak karena di otak sudah ada kekuatan, udah ada ya ibarat HP tuh udah ada dari pabriknya tuh yang fitur-fitur yang dari pabrik kan tinggal kita pakai ya. Gitu. Sama kelemahan sama kekuatan kita udah ada di otak. Yang bahaya kalau gini, kalau kita nggak kenal, kita sering sebut-sebut kelemahan. Nah, serem. Nah, karena kalau kita sebut-sebut kelemahan kita tanpa kita sadari ya, itu dia nyala malah tambah nyala di otak. Ya, misalnya nih ada orang ya wataknya tuh tadi tuh yang pemikir, yang ingin apa-apa sempurna, ya. Nah, kan kelemahan di otaknya kan takut salah, karena pengen sempurna, ya. Tapi dia selalu bilang, aduh saya mah takut salah, aduh saya mah takut salah. Nah, malah yang program takut salahnya nyala, akhirnya salah. Iya. Ya. Jadi untuk itulah kita harus tahu mana kekuatan, mana kelemahan, mana jalan ketakwaan, mana kefasikan. Karena kalau bisa yang disebut kebaikan-kebaikan kita. Supaya programnya nyala. Gitu. Berarti seperti aku bilang ya Bunda ya, Cuk Lulung cantik-cantik manja gitu. Iya, yes, alright. Supaya sel-sel wajah kita yang bikin kita cantik dia nyala. Oh gitu. Iya, karena apa yang diucapkan terjadi gitu ya. Ayang Beb GGS ganteng-ganteng soleh. Masya Allah, tabarakallah. Ada Ayang Beb nggak di sini? Nggak ada. Masya Allah ya. Baik. Nah, jadi ini Afwan dikasih lihat gambar yang agak-agak terawang ya. Watak kan di sini nih Bun ya, Umi ya. Karena badan kita dengan otak ada sistem saraf,
dan sistem saraf ini kayak kabel listrik kerjanya, itulah watak yang di otak itu pesannya jalan di sistem saraf. Sehingga apa? Sehingga bisa membentuk ya garis-garis ya wajah. Jadi kita kalau nanti udah belajar bisa lihat garis-garis wajah seseorang. Terus membentuk cara bicara, membentuk perangai, membentuk cara duduk, cara bersikap, memilih baju. Itu karena diwarnai watak gitu ya. Nah, karena dia jalan di sini. Makanya nanti kalau lama-lama ya kita misalnya udah belajar watak dasar ini, kita lihat orang tuh udah mulai ngerti, oh ini watak yang Allah karuniakan ini yang introvert. Oh ini kayaknya ekstrovert nih. Jadi bukan nebak-nebak tapi ya Berdasarkan ilmu. ya mengidentifikasi karena watak yang di otak itu jalan pesannya. Nanti kalau makin lama kita kuasai belajar watak itu lihat foto aja nih ya, kita langsung tahu nih wataknya jenisnya ini. Tapi tetap hanya tahu jenis watak. Kita tidak tahu pengalaman kecilnya apa, bagaimana pola asuhnya kalau dia nggak cerita. Betul. Ya, karena yang pola asuh dan sebagainya itu di sini, di otak sini. Ini yang beda setiap orang. Ya. Nah, watak Umi Lulung sama aku kan ada yang sama, satu jenis sama. Sama-sama gembira, ya. Alhamdulillah. Nah, itu di sini di otak kita. Tapi yang beda, misalnya Umi Lulung besarnya di mana? Di Jakarta atau di Lombok? Di Jakarta. Nah, di Jakarta. Tanah Abang. Makanya di sini program Tanah Abang ada di otaknya. Ya, jadi ceria Tanah Abang. Kalau aku ya besar umur lahir sampai 5 tahun di Priuk. 6 tahun sampai SMA di Kalibata atau Pasar Minggu. Jadi ada 2 nih, anak Priok sama anak Pasar Minggu gitu. Wah, kita banyak Bun. Anak Tanah Abang, anak Kebon Kacang, anak Rawabelong, anak Pondok Aren. Masya Allah, daerah-daerah legend. Waduh, maklum kontraktor kita ngontrak Bun. Itu dia nanti. Terus juga sekolah membedakan. Umi di boarding school lama, ya belajar kitabnya lebih lama. Aku baru belajar sedikit lah gitu. Itu pengaruh nanti. Gitu ya. Nah, jadi sama di sini bisa, tetapi di sininya yang beda. Ya, nanti yang membedakannya ya. Nah, baik, jadi kalau kita belajar watak nih, ada istilah 3 besar, introvert, ekstrovert, dan ambivert. Separuh-separuh. Ambivert ini separuh introvert, separuh ekstrovert. Apa sih introvert, ekstrovert? Ini sebetulnya gaya dialog. Orang introvert seneng kalau ada ide, ada masalah, dia dialog sama dirinya sendiri dulu. Nanti kalau udah puas dialog sama dirinya sendiri, baru dia mau sampaikan ke orang lain. Itu namanya introvert. Kalau ekstrovert ya, ada ide, ada masalah sama dirinya, dia lebih senang ngomong sama orang lain dulu. Nah, dengan habis ngomong sama orang lain, baru dia simpan itu hasil dari diskusi tadi, atau baru dia pikirkan, itu ekstrovert. Jadi introvert dia pikirin dulu, baru diomongin. Ekstrovert diomongin dulu, baru dipikirin. Gitu. Ambivert separuh-separuh. Ini biasanya mut-mutan. Kadang mau ngomong, kadang enggak. Kadang mau terbuka, kadang enggak. Tergantung siklus haid. Itu buat perempuan. Ya, buat perempuan gitu ya. Tergantung juga barangkali ya penggajian. That's right. Tergantung isi dompet. Tergantung isi dompet juga. Ya, Masya Allah ya. Nah sekarang kita bagi 3 dulu ya, masing-masing ya, sahabat-sahabat Villa deteksi ya. Jadi orang introvert itu ciri khasnya adalah lebih memilih ada di tempat sepi. Umi nggak kayak gini kan? Enggak. Ya. Nah, ekstrovert ya lebih semangat ketemu orang baru atau ketemu orang lah. Apalagi orang baru. Ini ekstrovert. Umi terasa ini? Ya dikit. Enggak dikit kayaknya ada ya. Iya. 90% kali ya. Kalaupun di tempat sepi karena capek, tidur gue. That's right. Ya Allah, Bunda tahu aja. Nah, ada juga orang ambivert. Kalau dalam 7 hari mungkin 3-4 hari di tempat sepi, 3 hari ketemu orang baru, atau kebalikannya.
Ya 3 hari di tempat sepi, 4 hari ketemu orang baru. Ini ambivert, ya. Nah ini tergantung. Kalau aku yang ini ambivert. Masa sih? Ya, Oh, ambivert. iya. Makanya selama pandemi dikurung di rumah masih bisa aja. Bisa aja. Nah, cuman kalau agak bosen lari sedikit ke Alfamart. Ya, dikit ya Bun. Beli pensil alis. Pipa. Iya, pipa nomor 5. Iya, buat ketemu orang aja, sebentar aja, habis itu masuk lagi rumah. Iya. Itu ambivert ya. Nah, kemudian introvert lebih produktif di tempat tertutup. Jadi ada ibu atau ada anak yang kalau di rumahnya dia malah produktif. Rajin ya, Bun. Rajin. Makanya anak-anak yang daring nih, lagi daring, yang introvert tuh seneng sebetulnya. Seneng banget ya. Iya, karena dia nggak takut dibully sama temennya di rumahnya udah aman gitu. Ya. Iya. Kalau ekstrovert malah lebih produktif di tempat terbuka atau di luar rumah. Iya benar. Ini yang ekstrovert gitu. Nah, kalau ambivert sama, separuh lagi. Ya. Jadi ini ambivert kadang-kadang suka labil. Introvert nih walaupun senang di rumah dia stabil. Ekstrovert walaupun dia di luar dia stabil ya. Nah, karena nanti introvert akan terbagi 2 lagi jenisnya, ekstrovert terbagi 2, ambivert juga terbagi 2 ya. Nah, untuk kita mau tahu lebih detail ini loh yang waktu itu kita bikin kegiatan terus kita bikin tes tuh Mi, masih ingat Iya. Nih, kuis cepat watak. Seandainya nih teater, ya ceria mau bikin teater gitu ya. Nah, kita minta ada tuh teman-teman pilih 1 di antara 4 pilihan ya. Tapi sebaiknya mikirinnya atau seolah-olah kita waktu masih SD ya. Gitu. Ya, karena kalau sekarang kalau udah usia sekarang mau semuanya. Iya. Jadi, ayo kita pilih mau jadi penonton kah, penulis skenario, sutradara atau artis dan aktor. Pilih 2 di antara 2 ini. Gitu. Umi pilih mana Mi? Walaupun aku udah tahu wataknya Umi. Ane pilih artis. Iya dong. Sama sutradara. Oh jelas, that's right. Nah ini jelas kalau pilih artis sutradara itu yang ekstrovert asli, murni. Murni ya. Murni. Ya, kalau yang pilih penonton sama penulis skenario itu introvert murni asli, nah tuh. Atau kebalikannya penulis skenario duluan baru penonton itu asli. Kalau misalnya milihnya ya penonton sama artis itu ambivert tadi. Oh gitu. Ya, aku nih ambivert pilih penonton sama artis. Oh ya, iya. Makanya sebetulnya nih kalau boleh jujur. Hari ini pengennya dengar Umi yang ngomong. Oh, jangan dong. Karena ya kepengen banget, kangen banget nih lucu-lucuan kita berdua ya. Makanya penonton nih ya. Nah, tapi ada sama aku sama Umi di sini di artisnya ini. Iya, di artisnya itu benar. Gitu. Atau ada yang pilih penulis skenario sama sutradara? Ada tuh. Nah, atau sutradara penulis skenario ini ambivert juga ya, separuh ekstrovert, separuh introvert. Dan ingat ya, semua watak itu bagus. Semuanya anugerah Allah, hanya memang ada semuanya kekuatan kelemahan. Ya. Oke, sekarang kita bahas yang pilih penonton dulu ya Mi ya. Siap. Ya, ada yang pilih penonton nggak, teman-teman, sahabat-sahabat? Coba boleh di kolom chat mungkin diomongin ya. Orang yang pilih penonton itu kalau bahasa pembagian jenis watak namanya plekmatis. Ya. Nah, nama jenis watak ini Mi, ini sejak Hippocrates tahu. Ini nih kata-kata ini sudah ada 300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Plekmatis, melankolis, koleris, sanguinis. Dan sekarang masih diabadikan karena penemu pertama ya. Nah, orang yang pilih penonton atau yang disebut plekmatis hasratnya damai. Maunya damai, gak mau konflik. Ya. Ciri khasnya pengamat. Itulah pakai pilih penonton gitu. Karena ngamatin. Ngamatin gitu ya. Ayang Beb kayaknya juga ada ininya ya. Itu kayaknya sih dia. Orangnya damai ya, nggak mau konflik ya. Iya. Nah, ciri khasnya orang damai, nggak mau konflik ini ya itu tadi sering. Nah nih waktu kecil nih wajahnya kayaknya sendu banget ya.
Bukan senang duit ya, sendu yang kesian Waduh, gitu. tahu warna duit. Nah, kita nih kalau ada anak yang flegmatis itu anak yang kita kasihanin banget ya, kesian. Iya, kayaknya ngenes banget mukanya ya. Ngenes banget ya, kesian gitu ya. Nah, terus ya sebentar aku ini dulu ya, hapus dulu ini yang kena ini ya. Oke, sip. Ya. Nah, terus yang nanti kita sebentar saya tutup dulu, sebentar anonetnya. Yes, oke. Nah, biasanya anak yang wataknya flegmatis, Mi, kecilnya tuh nggak bawel, nggak suka marah-marah, nggak suka, ya, banyakan tidur, gitu. Jadi kan kalau orang bilang, nggak ketahuan ya ibu punya anaknya nggak rewel, itu biasanya anaknya flegmatis. Kadang popoknya penuh aja nggak nangis dia, diem aja deh. Gitu. Karena orang damai. Iya. Nggak rewel ya. Rewel gitu ya. Nah, tapi itu tadi kan dia jarang marah ya, jarang membangkang ya. Jadi energinya habis, kadang-kadang ngantukan. Oh gitu. Cuman nanti bedakan ngantuk karena flegmatis atau ngantuk karena cacingan, itu lain lagi. Iya benar. Ngantuk karena cacingan anak-anak, ini kalau matanya kita ini nih buka gitu yang untuk lihat merah-merahnya dia warnanya putih. Kalau cacingan? Ya, itu ngantuk cacingan, kurang darah. Tapi kalau dia sehat aja, kalau lagi nggak tidur bisa juga loncat sana loncat sini main, tapi kok makan sambil tidur gini, itu biasanya wataknya flegmatis. Nah, orang flegmatis sering banget bilang terserah. Terserah. Apalagi kalau diajak makan, ditanya mau makan apa, terserah. Nah, coba mana yang tadi pilih penonton, betulkah selama seumur hidup sering banget bilang terserah? Nah, betul nggak tuh teman-teman sahabat dakwahku? Ya, terserah gitu. Kecuali makan sendiri. Betul, kata Riza, betul kata Umah, hihi katanya. Terserah. Kenapa? Orang flegmatis itu ya, dia udah merasa bersyukur banget, udah syukur gue ditraktir. Masa gue yang pilih? Gitu. Iya benar. Ya kali orang yang bayarin kita yang pilih ya. Gitu ya. Tapi watak lain nggak gitu. Bisa aja watak lain milih kan, mumpung disuruh kan. Oh iya. Gitu. Oh iya ya. Benar. Nah, jadi watak flegmatis ini butuh tidur lebih banyak dibanding watak lain. Oh ini kok typo nih. Karena energinya habis untuk mengelola emosi tiap hari supaya nggak marah, supaya damai, supaya ngalahan. Gitu. Oh pantesan ayang beb tidur mulu. Nah itu. Dan kita harus paham bahwa Mas Lanang sampai ketawa. Mas Lanang dengar Umi Lulu ngomong. Iya. Nah jadi mereka bukan malas, bukan apa. Mereka tuh habis energinya untuk karena itu emosi. Tadi handle perasaan. Dan makanya harus istirahat, leye dulu, istirahat dulu gitu. Ya. Nah, jadi harus ngerti nih. Biar dia tidur dulu sebentar, baru setelah itu agak enakan, barulah kita ajak misalnya minta tolong ya bantuin inilah, bantuin itulah, bantuin inilah. Nah. Berarti kita nggak bisa bilang gini ya Bun ya, dasar lo mager tidur mulu, nggak bisa ya karena beda flegmatis ya. Pantesan jadi nggak ada yang rumah tangga suka berantem karena dia pikirannya tidur mulu. Padahal lakinya baru datang pulang kerja ya. Iya benar. Biasanya laki-laki pulang kerja ada yang nonton TV. Ada yang main HP, main HP. Ada yang langsung tidur dulu gitu. Biasanya yang tidur dulu itu yang flegmatis, yang damai ini. Karena seharian dari pagi sampai malam, sampai sore dia jangan nggak marah. Diapain orang pun nggak marah. Jadi habis capek gitu. Ya. Nah kekuatannya apa sih orang flegmatis? Damai, tenang, diplomatis. Makanya enak nih kalau dia jadi diplomat ya. Nggak berantem, negara nggak berantem kalau orang-orang nggak kompor, dia nggak kompor ya, praktis, dapat diandalkan. Kenapa? Dia seneng pekerjaan yang monoton. Gitu. Dia kuat mengerjakan pekerjaan yang sudah biasa dan orang lain, watak lain belum tentu kuat.
Iya benar. Istiqomah ya. Iya, dan ya semuanya sih bisa istiqomah. Tapi misalnya gini, ya kayak aku kan sebenarnya orang pragmatis ya. Itu kuat loh dari pagi nih duduk di sini aja paling nanti habis sholat break aja sebentar gitu ya. Nah sampai malam duduk itu kan pekerjaan monoton. Itu bisa tuh Bunda seperti itu. Subhanallah. Iya gitu. Aneh 2 jam aja pusing, kepala puyeng. Iya, karena memang wataknya bukan yang pragmatis. Oh gitu. Terus memang orang pragmatis humoris, cuman garing. Bisa aja Bunda ke sayang. Terus tetap tadi kan ada jalan kefasikan. Ini juga kita harus tahu apa sih suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri. Apalagi udah capek, udah bodo amat aku mau tidur. Kadang tidak punya motivasi, udah cukup segini aja, gue udah seneng dah. Ya. Itu dia tuh rempong tuh kalau cowok malas kerja malas salah. Bun kok nggak kedengeran ya Bun? Suaranya hilang. Suaranya hilang Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita share screen lagi ya. Nah ya. Ya, jadi ini kita ya yang tadi pilih penonton harus kita tahu kekuatan kita ini, Masya Allah, dan kelemahannya ini. Ini orang pragmatis nih, orang yang seneng bantuin orang, tapi pas dia ada acaranya sendiri nggak ada yang bantuin. Kalau kesian amat. Karena si Siska tuh. Nggak enak nyuruh, pakai nyuruh. Gitu. Oh gitu, dia nggak enak nyuruh ya. Oke. Itu tadi ya, dia kan senang bantuin orang, pas ada ini dia nggak bantuin. Ya baik, nah orang pragmatis itu punya motonya ini ya, kalau anak-anak pragmatis, saya suka belajar dengan mudah. Kita selalu cari nih anak-anak pragmatis itu selalu yang bagaimana sih di otaknya selalu tanya bagaimana ya. Kemudian tolong jelaskan perlahan-lahan. Jadi kalau kita punya anak yang pragmatis, jelasin itu yang pelan-pelan aja gitu ya. Kemudian please bantu saya untuk lebih paham. Jadi bisa diulang-ulang nih, anak pragmatis kalau diajarin harus berulang-ulang gitu. Saya ingin selalu bantu dan menyenangkan orang lain gitu. Yang saya bilang tuh dia dong. Senang bantu, tapi itu tadi kalau nanti kita punya masalah, punya kegiatan nggak enak nyuruh, jadi makanya harus pengertian gitu ya. Nanti belajar dikit untuk Umi ya Cin bantuin aku dong gitu. Iya benar. Menyampaikan ya. Betul. Nanti untuk orang tua yang anaknya pragmatis, satu, ajari untuk memiliki tujuan dan target. Karena kadang-kadang orang pragmatis maunya mengalir aja, nggak punya tujuan dan target. Ya. Kemudian ajari untuk bergerak lebih cepat, karena kan dia terlalu nyaman ya, udah enak di rumah nih, gitu. Terus ajari untuk mengerjakan sesuatu lebih banyak, ya. Kemudian ajari untuk menangani masalahnya sendiri, kadang-kadang. Nah, untuk itulah aku yang pragmatis ini dari dulu belajar bagaimana konseling, bagaimana memanage emosi, yaitu dalam rangka untuk ya mengatasi kita punya kelemahan awalnya, tapi lama-lama bisa bantuin orang deh jadinya. Alhamdulillah ya. Di balik kekurangan ada kelebihan. Nah, kemudian yang pilih penulis skenario ini disebutnya melankolis. Oh iya. Asalnya sempurna, selalu ingin apa-apa sempurna, rapi, detil, terencana. Ciri khasnya pemikir. Gitu. Pengamat juga mikir, tapi pengamat ini kalau dia amati, baru dia pikirin. Kalau nggak diamatin, nggak dipikirin. Pikir, waktu diamati dipikirin, enggak diamati lagi tetap dipikirin. Itu pemikir. Pikir, ya benar. Nah, kalau tadi ada yang pilih dua ini, penonton dan penulis skenario, atau penulis skenario penonton, wah udah deh, double tuh. Asli. Udah pengamat udah. Mau sempurna dan damai, atau mau damai dan sempurna. Nah ini. Nah, kalau ciri melankolis yang utama nih, ya itu gampang. Lihat aja anaknya itu wajahnya serius mukanya, ya. Dari kecil aja mikir. Kan ya. Anaknya rapihan ya orang melankolis ya. Jadi basah bajunya nangis itu. Iya. Ya penuh nangis itu. Ya, jadi sering disebutnya cengeng waktu kecil.
Gitu. Sempurna, ya. Dan itu tadi selalu mikir karena serius. Sampai besar pun orang-orang melankolis mukanya muka serius gitu. Ya. Terus, sebetulnya dari pencet odol aja kita udah bisa tahu watak. Bisa tahu watak kita. Nah, orang melankolis biasanya pencetnya pasti dari bawah. Pasti itu, pasti. Watak lain bisa dari bawah tapi karena belajar. Kalau melankolis pencet odol selalu dari bawah. Bahkan sudah habis pun dia pencet sampai habis pol. Nah ini. Nah gitu ya. Kita sih juga ibu-ibu kadang-kadang belajar kayak gini. Tapi kalau watak bukan melankolis, kadang-kadang ngapain sih dipencet-pencet, beli aja yang baru. Gitu. Iya. Penting. Gitu dia. Ada juga yang melankolis ekstrim itu yang dia gunting ini. Sampai dalamnya. Ini bukan pelit, tapi sempurna habisnya. Kan sayang kalau di dalam-dalamnya nggak dibuka ini ya. Kalau sabun cair, sampo cair, udah habis nggak dibuang botolnya, diisi air, dikocok-kocok. Nah ini dia nih, orang melankolis. Ya, watak lain juga kita begini, tapi belajar, bukan bawaan lahir. Mungkin karena lihat pasangan atau lihat ibu kita yang melankolis atau pas lagi nggak ada uang, ya udah deh dikocok-kocok aja. Kalau melankolis asli harus sampai habis, busanya tuh habis-habis ya. Sabun batang udah kecil ditempel sama sabun batang yang baru, ini melankolis nih. Melankolis kayak gini. Kalau kita kagak ngerti kita bilang pelit amat nih orang gitu ya. Iya, jadi sebetulnya istilahnya bukan pelit, ekonomis. Kenapa? Karena harus sempurna habisnya. Otaknya selalu menuntun untuk sayang, mubazir, sayang gitu. Dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang mubazir itu gitu, bahwa mubazir itu nggak boleh. Itu cocok banget buat orang melankolis. Dia tambah yakin bahwa sesuatu itu ya harus tuntas sampai sempurna habisnya gitu. Watak lain belajar, cuma kadang-kadang nggak sempurna. Kenapa? Nempel sabun kecil aja ke sabun besar, kita nggak tahu caranya. Saking nggak ngerti. Lama-lama udah kering, buang aja, ganti yang baru. Watak lain gitu. Baru lah. Don't rich people difficult gitulah, buang aja. Terus dompetnya teratur rapi dan terklasifikasi. 100.000 sama 100.000, 50.000 sama 50.000. Kepala pahlawan hadap kanan semua gitu kan? Kita kedua kayaknya. Watak lain juga bisa, cuman paling bertahan 2 hari rapihnya tuh. That's right. Hari ketiga, udahlah masuk aja dulu kalau watak lain. Udah masuk aja. Yang penting jangan kececer. Tapi orang melankolis nggak bisa, sampai rumah pasti dia rapih gitu. Gitu. Ya, uang dompet kartu sama kartu gitu. Bahkan orang melankolis dikasih kembalian lecek dia nggak mau. Dia nggak mau, minta balik yang bagus. Gitu ya. Ini yang minta ini otaknya yang Allah kasih karunia itu. Makanya kalau kita ambil duitnya orang melankolis ketahuan. Teliti. Ini 2 lembar hilang nih. Bini gue ini ambil. Ya. Kekuatannya apa melankolis? Sempurna, analitis, apa-apa dianalisa, disiplin, rapi, berbakat. Melankolis ini ya, bakatnya tuh bakat yang kalau ngerjain apa-apa tuh sampai sedetil-detilnya Mi ya, bisa sampai kalau ngerapiin apa-apa prakarya, jago nih orang melankolis. Nah, dan tentu ada jalan kefasikannya, kelemahannya apa? Pemurung karena selalu serius. Di rumah makanya kurang bermasyarakat. Nah, orang melankolis kalau ngaji pakai online kayak gini itu seneng ya. Seneng banget. Karena tetap di rumah. Ya. Nah, kemudian pendendam. Kenapa? Karena orang melankolis kan apa-apa dipikirin. Jadi kalau ada yang melukai hatinya, dia pikirin terus. Makanya dia inget banget itu siapa yang menyakiti, dia ngomongnya apa, hari apa, jam berapa. Itu orang melankolis. Inilah kalau kita belajar agama gitu ya, belajar Islam, dari orang melankolis lah yang harus banyak belajar forgiveness, memaafkan. Gitu.
Orang melankolis juga teoritis karena mau yang detil, mendalam dan perasa. Orang melankolis. Baper ya, baper. Nah, yang suka baper, overthinking nih melankolis. Ya, biasanya karena belum tahu wataknya. Tapi kalau sudah tahu wataknya dan kemudian menerima watak ini sebagai anugerah Allah, oh ini yang keren, ini yang muncul nih kekuatannya. Ya. Orang melankolis motonya saya suka belajar dengan cara yang benar. Ya. Kemudian saya suka belajar dengan fakta dan angka. Orang melankolis harus ada bukti. Ada angka, ada faktanya. Senang grafik, senang pokoknya dia harus ada buktinya mana? Buktinya mana? Gitu. Dan orang melankolis lagi kalau nanya selalu kenapa? 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 Udah dijelasin tetap kenapa? Itu orang melankolis. Mendalam. Ya. Iya. Nah, dan dia juga senang mengerjakannya yang tadi mendalam detil tadi sampai kecil-kecil, ya. Dan dia ingin orang berterus terang padanya. Orang melankolis itu paling nggak suka dibohongin, karena dia ingat. Iya benar. Ya, walau dia orang melankolis gini, ya lebih baik kamu katakan walaupun itu pahit daripada saya dibohongi. Oh. Apalagi istri-istri yang melankolis, mungkin suaminya pernah satu saat hilaf sempet, ya sebetulnya bukan mau ngebohongin, tapi nggak jujur, diinget banget ini orang melankolis nih. Ya. Terus kalau kita punya anak melankolis, tipsnya bagi orang tua adalah ajari agar lebih rileks dalam mengerjakan sesuatu, karena serius banget. Dan ajari untuk lebih sedikit terbuka, gitu. Karena pemikir kan, malas ngomong ya. Jadi ayo dong ngomong sedikit aja, coba ngomong pelan-pelan ya. Terus beri pemahaman mengenai perfeksionis, bahwa tidak semua harus terlalu sempurna. Kalau enggak capek, iya benar. terus nanti kelamaan. Ya kelamaan, nanti kalau terlalu sempurna itu kelamaan. Contohnya belanja baju, orang ini lama memang. Dia harus kancingnya teratur, nggak suka kalau ada benang-benang yang keluar. Tapi belinya di box untuk sale, untuk obral. Nah kalau di box obral kan kancing udah nggak ada satu, makanya di obral. Reject ya. Pantesan gitu ya Bun ya. Mohon maaf jadi kepotong. Anak pertama aku tadi misalnya pragmatis. Anak kedua melankolis, udah deh tuh. Lama banget sih, udah ya. Terus jadi barang-barang anak melankolis bagus-bagus. Iya benar-benar. Ya, standar tinggi kan, bagus. Iya, mahal-mahal. Dia nggak mau yang abal-abal, nggak mau orang melankolis. Ya, kalau pragmatis mah, alhamdulillah, ada aja syukur. Benar. Nah ini. Kemudian tadi kayak Umi pilih sutradara. Nah, ini namanya koleris, pandai mengatur, pandai mengorganize dan senang kerja emang pelaku. Ini yang bakat pemimpin tuh dari awal tuh ini sebetulnya. Karena dia pandai mengorganize, bisa ngatur. Lo gini ya. Udah beres? Oke. Lo baca doa, lo MC ya, lo baca doa, lo ini gitu ya. Iya, itu orang koleris dia, ya. Nah, nih anak koleris aja mukanya nih udah seneng ngatur nih. Bisa diatur nih sama anak koleris nih. Mukanya. Cuman kan Umi kolerisnya yang pilihan kedua ya, yang kombinasi. Yang aslinya sih yang artis. Nanti kita lihat ya muka artis ya. Nah, anak koleris itu seneng banget ngatur, makanya seneng banget jadi pimpinan, ya selalu mimpin temennya, mau jadi ketua kelas, pimpin baris dan sebagainya. Ini anak koleris memang. Anak koleris, ya. Guru-guru harus ngerti kalau ada hal-hal yang harus ngatur, harus jadi pimpinan, tunjuk aja anak koleris supaya dia nggak ngerecokin anak yang lain, gitu harusnya. Benar, sesuai ya. Iya sesuai, dan dia jadi seneng merasa dihargai. Dan pinter ngatur, ya. Nah, cuman koleris sering nggak sadar tangannya ngatur. Kamu gini ya, nyuruh. Iya, sering banget itu.
Nah, kalau di Indonesia perempuan ya misalnya di tingkat atas itu ya khusus ini perempuan koleris nih. Ya, dia pandai mengorganize dan dia tegas ya, terus itu tadi ya nggak mencele-mencele, pokoknya ya bakar kalau ada yang nyimpang nih kapal-kapal ya gitu. Nah, kemudian kekuatannya ini tadi pemimpin, berkemauan keras, tegas, produktif, mandiri, independen, dan memiliki visi ke depan lebih lama dibanding watak misalnya pragmatis. Ya, nah ini orang koleris. Tetap ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Dingin. Kalau lagi marah. Marah betul. Buru-buru. Ya, nyinggungnya banyak. Terus kalau lagi udah sakit hati sulit mengampuni nih watak koleris. Itulah kita perlu taklim, perlu belajar Islam untuk kelemahan-kelemahan ini kita atasi. Memang aku sulit ngampunin misalnya orang koleris ya. Tapi karena Allah memaafkan, oke, aku maafin gitu ya. Ini koleris ya. Terus motonya apa? Saya senang belajar dengan cara saya sendiri ya. Terus selalu ini untuk apa sih belajar ini? Apa tujuannya sih? Jadi orang koleris selalu di otaknya nanya apa tujuannya, apa maksudnya, untuk apa, itu koleris ya. Kalau melankolis kenapa kalau tadi pilih sutradara dan penulis skenario dua tuh, apa dan kenapa gitu. Kalau pragmatis bagaimana? Kalau tadi pilih penonton dan penulis skenario bisa dua yang otaknya tuh bagaimana dan kenapa gitu. Ya. Kalau Umi ada kan apa ya? Apa tujuannya? Untuk apa? Mau ngapain? Ya ngapain saya disuruh isi di Trans TV misalnya. Iya. Tujuannya. Nah gitu. Karena watak koleris. Kemudian koleris langsung pada masalah, jangan bertele-tele. Saya aja ngatur. Nah, kalau mau belanja bahan untuk seragam, gak usah banyak-banyak orangnya. Ntar lo pengen biru, pengen kuning. Udah sini gua aja ngomong gitu kali ya Bun. Itu udah kolerisnya keluar tuh. Oh gitu. Iya. Terus orang anak-anak koleris ya atau siapapun ingin bantu mengajar, dia ingin bantuin bapak ibu guru ngajarin temennya, karena temennya kan susah banget dikasih tahu. Sini gue ngajarin. Kelamaan lo, sini gue ajarin. Biasanya diajarin anak pragmatis tadi. Oh iya benar. Jadi dibantuin ya sama anak koleris. Ya, makanya cocok koleris sama pragmatis. Ya, udah kita ketemu sama Bunda Aisyah, udah kebaca deh kita apa gitu ya. Tapi orang juga bisa gitu semuanya insya Allah, karena ini kan ada ilmunya. Ya. Mudah-mudahan ya bisa istiqomah. Iya, terus tipsnya buat anak yang punya koleris, ajari bersabar. Iya, benar. Ya, ajari untuk tidak memaksakan kehendak. Ya. Ajari cara mengendalikan diri agar tidak cepat-cepat dalam belajar. Karena anak koleris itu kalau belajar maunya cepat. Bahkan kalau ada PR, dia nggak mau kerjaan di rumah, kerjaan di sekolah langsung. Jadi di rumah udah tinggal enak-enaknya aja. Udah mepet waktu berarti ya? Enggak, justru ini yang kolab, yang mepet waktu yang pragmatis. Oh gitu. Dari sekolahan, dia kerjaan hari ini, bukan nanti malam di rumah. PR-nya buat besok dikumpulinnya. Koleris cepat ngerjain, pokoknya. Nggak boleh ada PR kalau koleris. Gue kerjain di sekolah, gitu. Oh, itu koleris. Iya, karena dia pengen santai ya. Di rumah nanti udah tinggal main dia. Ini koleris. Cuman kadang-kadang saking buru-burunya tulisannya jelek. Tahu aja. Tulisannya buru-buru. Tulisan dokter. Ya. Nah, terus orang tua beri apresiasi langsung atas apa yang dikerjakan atau prestasinya. Karena anak koleris itu kan pinter ngelayanin, pinter ngatur. Jadi kalau dia udah bantu ngatur, harus bilang terima kasih ya nak, kamu layanin bunda. Terima kasih ya nak, kamu yang atur semuanya ini. Seneng anak koleris ini. Nah kalau dia seneng, makanya dia patuh sama orang tuanya. Karena anak koleris ini anak yang orang suka bilang anak yang suka membantah, membangkang. Padahal kalau kita tahu kuncinya, ya bilang terima kasih atas apa yang dia sudah kerjakan buat kita, langsung meleleh dia punya hati. Subhanallah ya, keren juga ya. Alhamdulillah ya. Nah kemudian satu lagi nih, sang Winis. Nah ini ya Umi Lulung ya, pilih artis tadi, hasratnya selalu mau gembira emang. Kira ceria dan ciri khasnya memang berbicara.
Nah, watak yang sanguinis itu kalau perempuan kita pernah belajar ya, perempuan itu kan ngomongnya 20.000 ya. Ya, kalau perempuan sanguinis bisa 24.000. Waduh, banyak amat. Perempuan melankolis itu yang melankolis plekmatis ini yang cuma 16.000. Oh gitu, berkurang ya. Banyak kerja. Kalau kita banyak ngomong emang di sini. Iya benar. Kita pada iya. Jadi pengajar, narasumber, karena memang udah cocok banget. Kita lihat ya wajah bayi sanguinis. Nah, bayi sanguinis wajahnya kayak gitu. Ceria banget ya. Ceria. Pokoknya mic-nya Bunda nyala ya. Ya, jadi sanguin ini ya ceria orangnya. Dan selalu aja kalau ada orang ngomong dia mau ngomong dari kecil. Apalagi anak perempuan sanguinis ya, dia bisa cerita panjang lebar tuh. Ya, selalu aja dia. Terus dia selalu mau diajak main. Caper kalau kata ibu mah caper dia. Padahal kan dia anak yang gembira, dia ingin mengungkapkan gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi itu lihat anak-anak sanguinis itu matanya selalu berbinar. Kayak Umi Lulung matanya selalu berbinar. Masya Allah, tabarakallah. Belum biasanya terus semangat gitu kalau nggak pernah sama jamaah itu yang lemes banget ya. Makanya ada kalimat-kalimat yang that's right gitu ya. Alhamdulillah. Iya, itu sanguinis benar banget ya. Nah, sanguinis gampang kalau ada orang kumpul-kumpul, dia yang suaranya paling gede, ketawa paling gede, udah sanguin tuh pasti. Ketawanya, suaranya gede, matanya belok, ya, selalu ketawa, seneng ngobrol, sanguin. Ya Allah, malu kita ya. Dari ya Allah kasih karunianya ini gitu. Dan seru banget, semuanya bisa dia cerita dengan seru, ya. Cuman ya itu tadi ada kelemahannya apa? Karena gembira dan spontan, kelemahannya adalah sering lupa tentang nama orang, lupa di mana parkir kendaraan dan lupa naruh barang. Ya Allah, tahu banget. Kita ingat ya kemarin masuk kamar mandi, masa dari pintu lupa. Ada asistennya yang melankolis. Jadi tasnya dan sebagainya gitu. Karena mau spontan. Gitu. Itu kalau parkir mobil, kalau udah tahu dirinya sanguinis ya nggak usah dihafal lah ya, foto aja di parkiran. Kalau nggak lupa lah. Apalagi turun mobil ketemu teman, udah deh. Udah. Nah, masuk mall, lupa anaknya di mobil. Sering kayak gitu juga itu. Ya sanguinis itu. Ya, nah. Kekuatannya apa sanguinis? Ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, seneng ngobrol. Ini sanguinis ini. Tentu ada kelemahannya. Apa? Buru-buru, emosi labil. Kalau nonton filmnya sedih nangis. Abis itu ketawa bisa tuh. Karena sanguinis, ya. Kemudian heboh, lebay, membesarkan masalah. Ya ampun, lebay banget gue. Ya. Nah, karena mau buru-buru sering nggak rapi, karena mau buru-buru. Nah, udah gini aja dah, gitu. Iya benar. Terus karena sanguinis ini orang populer, ya, populer loh. Sanguinis itu kemana aja populer. Umi ini dari dulu kemana aja pasti langsung dikenal sekelilingnya. Amin. Misalnya nih, Umi pernah nggak rasa masuk ke toko nih, tadinya kosong tuh toko, pas masuk nggak ada berapa menit pada datang orang. Iya berasa Bun, berasa. Perasaan tadi sepi, kenapa jadi rame ya? Orang kosong, orang sanguinis masuk, ya, yang lain ikut masuk nanti. Oh, gitu ya Bun ya. Narik, energinya narik. Sama itu tadi kan dia pasti ngomongnya banyak, jadi orang pada noleh kan. Iya. Kalau di ngakak, ya Allah malu banget ya. Di sini gitu. Nengok orang. Nengok orang. Cuman kadang-kadang kalau berlebihan jadi egosentris. Betul. Gitu. Nah, ini dia. Jadi kalau tadi yang pilih atas, sanguinis koleris atau tadi artis dan sutradara, ini yang ekstrovert nih. Oke, yang di atas tadi ya. Kalau pilih penulis skenario dengan penonton, atau penonton dan penulis skenario, ini yang disebut introvert.
Gitu. Oke. Kalau pilih atas bawah, penonton dan artis atau sutradara dan penulis skenario, ini atas bawah nih ya, ini ambivert. Tapi kalau ada yang bilang ini, Bu Aisyah kok saya pilihnya sutradara sama penonton ya, kok silang ya, atau artis dan penulis skenario ya, itu berarti yang dipilih salah satunya itu bukan watak bawaan, watak karena pembelajaran. Ya. Nah, karena sebetulnya di otak kita nggak ada bersilang. Nanti dapat pasangan baru bersilang. Ya Umi Nunung kan, aku selalu bilang Umi sama Ayang Beb itu soulmate banget. Introvert, Ayang Beb yang introvert. Inilah makanya kemana-mana, cakep deh. Lalu berdua. Iya, jindan dong. Nah kalau nggak gitu ntar tas kita ketinggalan, ya Allah. Iya, karena watak sanguinis koleris ini kan tadi itu kan buru-buru, ini kan kelemahannya sama ya, ada buru-burunya, mau cepat apa segala macamnya kan. Nah nanti yang membackupnya adalah watak yang ini, yang tadi teliti, tekun, disiplin, terus senang pekerjaan yang monoton tadi, bawain tas ya, terus jadi manajer untuk satu-satu dia liatin hari apa itu, jadi cocok banget. Nah gitu ya. Ada juga suami istri, misalnya nih kayak aku ya. Aku yang ini ya, plekmatis sanguinis. Nah, suami itu koleris sanguinis. Yang berseberangan ini, ya, tapi ada watak yang sama gitu. Karena watak sama ini, jadi terkadang ya kelemahannya bisa sama kalau wataknya sama. Nah, ini yang kadang harus disadari. Oke, kita harus ya atasi nih kelemahan ini. Nah, ini dia watak.